seorang bidan adalah bagian yang mempengaruhi proses persalinan. Ya. Tempat persalinan juga mempengaruhi persalinan. Masyarakat mempengaruhi persalinan, politik mempengaruhi persalinan. Jadi sebetulnya tugas kita sebagai bidan itu kompleks ya. Bagaimana menjaga ibu supaya ibu tetap tenang, supaya ibu tetap nyaman dari selama proses kehamilan sampai persalinan, dengan menjaga hal-hal ini supaya tetap stabil. Ya, bagaimana ibu menanggapi lingkungan yang tidak mendukung? Bagaimana ibu menanggapi tenaga kesehatan? Mungkin kita sendiri kita bagian dari yang mempengaruhi proses persalinan. Bagaimana ibu membuat nyaman dengan mungkin bidan belum bertemu bidan yang ya. Jadi hal-hal ini sangat-sangat mempengaruhi proses persalinan. Nah, persalinan Maryam menambahkan 3 lagi dari 5P dan 7P yang sudah ada, yaitu jadi kalau kita bicara ibadah secara Muslim, tentu ibadah kita ada ibadah wajib dan ada ibadah yang sunnah. Sementara kalau aku minggir bentar di foto. Bisa di-unmute, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Dari persalinan Maria menambahkan 3 lagi, ada pray, ya ibadahnya. Bagaimanapun ibadah seseorang akan mempengaruhi apapun yang terjadi dalam hidupnya, termasuk dalam persalinan ya. Ya, pray, kemudian ada positif, ada purpose ya. Bagaimana positif itu adalah baik sangka, berbaik sangka kepada Allah seperti yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana berbaik sangka kepada keputusan Allah apapun nanti akhirnya. Kemudian bagaimana tujuannya. Jadi seorang ibu hamil tuh kadang-kadang nggak tahu juga tujuan dia hamil tuh apa. Ya, Bu Bidan pernah nanya nggak? Selain bertanya apakah keluhannya, kemudian pernah nggak bertanya apa tujuan ibu hamil? Ya, mungkin sesuatu yang sangat ngapain ditanyakan di dalam klinik begitu ya. Tapi kalau itu ditanyakan, mungkin akan membuka satu kesadaran bahwa kalau dia tahu tujuannya, kalau dia ingin anak-anak yang sehat, dia pasti menjaga anak-anak itu, anak itu sejak dari kandungannya. Ya, kalau dia ingin anak-anak yang solih, ibu pasti mengorbankan seluruh waktunya, tubuhnya, apapun dikorbankan untuk menjadikan anak yang solih dengan kemudian mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan untuk menjadi melahirkan anak yang solih. Ya. Jadi hal ini kadang-kadang perlu juga ditanyakan, ya, untuk membuka kesadaran bahwa seorang ibu sebaiknya mengetahui apa tujuan dia hamil dan melahirkan. Kemudian kalau bicara tentang latar belakang persalinan, karena kita bicara tentang persalinan yang penuh syukur, kita belajar tentang bagaimana Maryam bersalin. Ya, kisah Maryam ini termuat dalam Al-Quran dan menjadi satu-satunya kisah yang menjadi rujukan ya untuk persalinan untuk umat Islam dalam Al-Quran. Latar belakang persalinan Maryam pertama karena panduannya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu lengkap terjaga. Panduan setiap muslim harusnya ketika seorang muslim mempunyai masalah, ketika seorang muslim menemui kesulitan dalam hidupnya ataupun sesuatu hal-hal lain yang dia temui dalam perjalanan kehidupannya, dia harus kembali ke Al-Quran. Ya, dia harus kembali ke Al-Quran. Karena dia panduan seorang muslim. Dan begitupun seorang bidan, bidan muslimah, ketika dia kemudian menjadi seorang bidan, kita kembali kepada panduan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, muslim ini terbesar di dunia. Jadi Masya Allah ya, Bu Bidan yang hadir di sini, yang saya baca banyak sekali namanya ini ya, Masya Allah ya, dari mana-mana dengan gelar AMD dan STD, Masya Allah, saya itu luar biasa sangat menaruh harapan kepada kalian semua supaya kalian bisa meneruskan semangat ini. Ya, kalian punya ladang dakwah yang luar biasa. Kalian punya ladang amal yang luar biasa di depan mata kalian karena Indonesia ini muslim terbesar. Dan kalian punya tanggung jawab untuk mendampingi setiap perempuan yang hadir ke tempat kalian
untuk sesuai dengan syariat. Mau tidak mau harus seperti itu. Karena ini adalah bagian dari amal. Kita berprofesi, tapi juga kita ingin mendapatkan bagian dari sesuatu yang kita yakini akan kita bawa setelah kematian. Jadi setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini kita bersama pasien yang datang. Kapan itu tak cek, iya lempar. Dan aku sak mau angkat. Iya, kalau pelanggar itu. Ya, terima kasih untuk bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan syariat. Ya, dan syariat itu pasti baik. Hasilnya insya Allah pasti baik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah persalinan Maryam ini persalinan fisiologis. Ini adalah kompetensi kita. Persalinan yang aman dan fisiologis. Maka setiap permasalahan kembalikan ke Al-Quran dan kita wajib menjalankannya karena kita sebagai muslim mempunyai kewajiban untuk menegakkan ya kembali. Baik. Lanjut, Mbak. Mohon maaf ini karena tadi kalau ada suara saya agak berhenti karena memang mengganggu sekali ya. Mohon maaf sekali ini. Baik, lanjut. Ya, baik. Ya, terima kasih pada serta mohon untuk memperhatikan ini mikrofonnya. Baik, untuk surat Maryam ya. Kita kita akan berbicara tentang surat Maryam. Ini saya mohon mungkin nanti link absen ada di terakhir ya, saya baca dari panitia, jadi silahkan nanti langsung mengisi ke link absen dan kemudian tidak harus untuk mengisi nama juga di sini begitu ya, karena ini mengganggu yang saya baca sebetulnya. Mohon maaf sekali, kita bisa untuk saling membantu untuk begitu ya. Baik, di surat Maryam, surat ke-19 dari ayat Al-Quran ini nanti bisa dibaca di rumah ketika ada waktu selang, coba usahakan sebagai bidan harus tahu isinya. Ya, ayat 22, 23, 24, 25 sampai 26. Hanya 5 ayat saja. Begitu, ya. Di ayat 25, ayat 22 dikatakan tentang kehamilan. Bagaimana kita mencontoh Maryam yang dalam kehamilannya tetap menjaga kehamilannya gitu ya. Maryam adalah seorang perempuan luar biasa yang tinggi derajatnya ya. Dia tidak pernah tersentuh oleh yang bukan muhrim. Dia tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Hidupnya hanya di dalam mihrab dan selalu dalam keadaan berdoa, ya. Dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Masya Allah. Tapi kemudian ketika Allah memberikan pelajaran, ujian kepada Maryam untuk hamil, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Keadaan dari perempuan yang mulia ini berbalik 180 derajat menjadi perempuan yang nista. Ya. Tapi Maryam tidak punya sesuatu untuk menyanggahnya karena Allah sudah mempercayainya untuk mendapatkan ujian ini. Sehingga ketika kemudian masyarakat mencemoohnya pada saat itu, tetaplah Maryam ini perempuan biasa yang butuh untuk menjaga, karena waktu itu dia dicemooh oleh masyarakat, maka dia hijrah untuk hijrah ke suatu kota yang saat ini berada di Palestina sana ya, namanya kota Jericho. Ya, jadi Jericho ini jaraknya lebih tinggi, maksudnya kota yang lebih tinggi dari dataran biasanya. Ya, Masya Allah. Jadi apakah itu? Jadi kadang-kadang kita sebagai bidan itu juga harus memperhatikan banyak hal. Apakah itu berarti ketika ibu hamil, ya kita belajar dari Maryam, akan lebih baik ketika berjalan ke arah yang naik begitu ya. Nah itu juga harus sebagai para bidan-bidan yang saya yakin masih muda, masih panjang karirnya, masih punya kesempatan untuk meneliti, bisakah kita nanti suatu saat bisa mengetahui bahwa suatu saat jalan yang disarankan untuk ibu hamil adalah ke tempat yang tinggi, sehingga itu mungkin bisa lebih mempermudah proses persalinannya. Wallahu a'lam gitu ya. Tapi dari ayat 22 dikatakan tentang Maryam itu hijrah untuk menjaga lingkungan, menjaga dirinya.
Ya, bagaimanapun seorang ibu hamil ini ibu yang sensitif. Dia butuh apa namanya penguatan. Karena saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menguatkan dirinya kecuali dia kemudian atas izin Allah dan juga kemudian dibantu oleh Jibril, Maryam hijrah. Di ayat 23 dikatakan tentang persalinan. Ya. Ini mungkin sesuatu yang penting untuk kemudian kita belajar ya, karena saya mbak-mbak di sini masih muda, masih sangat muda, masih jalannya sangat jauh dan masih akan sangat melayani ribuan pasien yang datang kepada kalian nanti insya Allah. Ya. Apakah Maria merasakan rasa sakit? Ya. Iya, Maria merasakan rasa sakit. Itu sudah tergambar, bahkan walaupun kita belum sakit seperti apa, yang pasti yang sudah merasakan persalinan tahu rasa sakit kontraksi. Tapi sakitnya Maryam ini juga mungkin lebih sakit lagi karena saat dikucilkan oleh masyarakat rasanya luar biasa. Jadi Maryam ini adalah salah satu perempuan ya yang layak kisahnya diangkat di Al-Qur'an karena keluar biasaan kedahsyatan apa yang dialami oleh Maryam dan tidak ada perempuan lain yang kuat yang bisa menandingi kekuatan Maryam. Sungguh luar biasa, sehingga Maryam mengatakan lebih baik aku mati dan dilupakan, ya. Aku lebih baik aku mati dan dilupakan. Sebetulnya kalau Allah berkehendak rasa sakit itu dihilangkan sangat mudah, ya. Apalagi Maryam adalah termasuk satu dari 4 perempuan yang dijamin surga. Satu dari 4 perempuan yang dijamin surga selain dari Fatimah, Khadijah dan Aisyah, Asiyah. Ya. Kalau Allah menginginkan rasa sakit itu hilang dari Maryam, itu sangat mudah baginya. Tapi Allah ingin juga memberi pelajaran kepada kita yang hari ini hadir, yang hari ini belajar bagaimana Al-Quran juga menyebutkan bahwa persalinan itu memang sakit. Tapi di sebalik rasa sakit itu Allah menurunkan pertolongannya. Di sebalik rasa sakit itu Allah memberikan kasih sayangnya. Ya. Ini Masya Allah ketika kalau dunia medis kita belajar bagaimana hormon-hormon yang luar biasa, hormon-hormon yang luar biasa. Ya, hormon-hormon yang luar biasa sangat bermain ya di dalam tubuh kita ketika proses persalinan itu ada hormon oksitosin, ada hormon macam-macam gitu ya, macam-macam. Ada prolaktin yang kemudian mulai pada saat persalinan sudah mulai bekerja gitu ya. Jadi luar biasa. Dan itu akan menjadikan tubuh perempuan jadi lebih sehat. Dalam kacamata medis kita mendengar seperti itu, tapi dalam kacamata kasih sayang Allah, ternyata Allah itu sangat-sangat bermurah hati ketika dalam proses persalinan Allah turunkan pertolongan. Ya, ketika dalam proses persalinan Allah turunkan rahmat, kasih sayangnya, sehingga perempuan menjadi, walaupun sakit yang luar biasa, dia bisa menempuhnya. Ya, walaupun sakit yang luar biasa, perempuan ini dikuatkan oleh Allah karena kasih sayangnya. Ya, karena itulah saya mengatakan persalinan yang penuh syukur, hingga itu menjadi nikmat. Ya, persalinan ini harus penuh syukur sehingga kemudian menjadi nikmat. Dinikmati oleh ibu ini dan menjadi amal buatnya. Karena persalinan ini bukan tanpa rasa sakit. Ya, persalinan ini bukan tanpa rasa sakit. Apakah ada ibu yang lahir tanpa rasa sakit? Ada. Akan mudah buat Allah untuk meniadakan rasa sakit itu. Akan mudah sekali buat Allah untuk menjadikan rasa sakit itu hilang dalam sekejap. Ya. Tapi tidak demikian. Ya. Allah memberikan rasa sakit itu untuk sebuah pelajaran bagi setiap ibu. Dan pelajaran itu adalah semakin menguatkannya. Di setiap rasa sakit ia akan sebut nama Allah.
Di setiap rasa sakit dia akan ingat begitu besar kasih sayang Allah dan hanya Allah yang bisa mengeluarkan bayi dari perut ibunya. Sehingga dengan rasa syukur itu menjadi nikmat. Ketika kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Ya. Perjalanannya seperti itu. Ketika kita bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Ya. Dan kita tidak pernah bergantung kepada manusia kecuali kepada selain Allah. Ya. Kita hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada selain itu. Kita tidak pernah bergantung pada manusia kemudian untuk didampingi selama persalinan. Ya, kita punya Allah. Kita ada suami yang berhak melihat hanya suami yang berhak melihat aurat. Ketika bidan diberikan kesempatan untuk melihat, itu bukan untuk kemudian terus-terusan untuk melihat begitu ya. Jadi memang dalam hal ini di persalinan Maryam kita harus tahu, kita harus belajar batas-batas mana dalam syariat yang boleh dilakukan oleh seorang bidan. Dan kita berusaha untuk menerapkannya, dan itu tidak banyak, tidak ada perbedaan, tidak ada, insya Allah tidak ada yang berbeda secara secara kemedisan. Ya. Ini slide-nya belum kembali, Mbak. Ya. Ya, baik, di ayat masih di 23 tadi dikatakan tentang posisi ya. Jadi posisi yang terbaik untuk persalinan adalah posisi yang vertikal. Ya, vertikal itu dalam arti bahwa kita memanfaatkan gaya gravitasi sebagai salah satu gaya yang sudah diberikan juga di muka bumi ini, dan itu Allah ya. Alam ini tidak pernah bekerja dengan sendirinya. Allah ini tidak punya kuasa untuk mendatangkan hujan, untuk menjadikan kemarau atau penghujan, atau mungkin jatuhnya satu lembar daun pun itu atas perintah Allah, atas pengetahuan Allah. Gitu. Baik, jadi posisi yang terbaik adalah posisi vertikal. Disarankan mungkin memang sudah bisa dengan posisi jongkok, bisa dengan posisi setengah duduk atau nungging. Ini sangat kita memperhatikan bagaimana seorang ibu yang nyaman posisinya. Jadi mana posisi yang paling baik untuk ibu? Ibu bisa mengubah posisi sesuai dengan kenyamanannya, apa yang dia inginkan. Nah, itu yang bisa diberikan nasihat kepada ibu untuk bisa berganti-ganti posisi. Ya. Di ayat 24 kemudian dikatakan, ini belum bisa kembali. Biarkan dikit dulu lah. Ya, slide-nya bisa diganti ke yang tadi, Mbak. Ini kalau waktu saya sudah mau habis, bisa disampaikan ya. Kurang lebih 20 menit lagi, Umi. Mohon maaf. Oh, ya, baik. Kita kembali ke slide yang tadi, Mbak. Mohon maaf, Ibu, slide yang mana? Yang tadi, yang surat Maryam 22 sampai 26. Oh iya. Sebelumnya. Sebelum lagi. Iya, lagi. Ini. Belum. Terus lagi. Satu lagi. Ya, betul sini. Yang tadi, Mbak. Nah, ya betul. Ya, di ayat 24 dikatakan tentang pendamping persalinan ya. Ini adalah buat kita, buat para suami, buat para keluarga yang mendampingi dalam proses persalinannya. Ya. Tempat yang rendah dan menyampaikan kabar yang baik. Bagaimana kita menjadi pendamping persalinan yang baik, bagaimana kita menjadi pemimpin persalinan yang baik. Saya setuju dalam proses persalinan harus ada satu orang yang menjadi pemimpin. Kenapa? Dalam satu perkara yang ini soal muamalah ya. Bagaimana dalam perkara ini
harus ada satu orang yang dianggap sebagai pemimpin yang dia adalah memberi keputusan dalam setiap hal yang ada dalam satu perjalanan ini. Ini adalah perjalanan persalinan. Ya. Pemimpin dalam hal ini yang tahu ilmunya yang paling banyak dan punya banyak pengalaman sehingga dia bisa memutuskan apakah persalinan ini bisa dilanjutkan ataukah harus dirujuk. Ya. Dia yang akan memimpin tim itu untuk sampai sukses menolong seorang ibu. Ya. Sehingga dalam pendampingan ini, ya, seorang bidan harus punya kemampuan untuk menyampaikan kabar yang baik dengan cara yang baik pula. Ya. Tidak dengan cara-cara yang semena-mena atau kemudian kita seenaknya. Ya. Jadi sampaikan dengan cara yang baik dari tempat yang rendah. Kita menyamakan kedudukan kita walaupun kita seorang pemimpin, walaupun kita mungkin mempunyai ilmu lebih bagus, kita punya ilmu lebih tinggi daripada ibu. Tapi tetap kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan suara yang rendah, dengan gestur tubuh ya. Jadi memang bidan itu yang luar biasa adalah harus punya apa ya? Sense of ya. Skill, mohon maaf, banyak sekali bidan yang punya skill tapi tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia tidak punya attitude yang baik. Ya, karena itulah kita butuh skill itu bisa dilatih, tapi attitude ini harus diamalkan, harus terus ya, harus terus diamalkan, harus mencoba menjadi lebih baik. Kemudian di ayat 25 dikatakan tentang proses persalinan, bagaimana keyakinan sempurna. Kalau orang Jawa bilang mantep ya, fokus pada perjalanan yang akan melahirkan. Yang akan dikeluarkan itu ya sebesar diameternya 10 cm ya. Kita tahu kalau belajar anatomi, kepala bayi kurang lebih lebarnya, diameternya itu sekitar 10 cm. Itu yang akan dikeluarkan. Tentu bukan hal yang mudah gitu ya, tapi juga bukan hal yang sulit. Ketika kita yakin ya bahwa Allah yang akan membantu. Yakin ketika Allah yang akan membantu. Jadi mohon maaf ya, bukan adik bayi ini yang keluar dengan sendirinya. Bukan kemudian kita berkata adik bayi keluar yuk bantu ibu. Maaf ya, adik bayi ini nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah yang mengeluarkan dia dari perut ibunya. Maka perbaiki ketika ucapan itu sudah dikatakan, tambah Allah. Adik, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah, Allah akan bantu kita berdua. Ya, ibu berjuang, adik juga berjuang dari dalam. Itu insya Allah akan menjadi satu amal yang luar biasa. Karena sekarang ibu ini sedang menanamkan tauhid kepada anaknya. Kalau sampai ini lewat, kalau sampai ini goyah, maka ibu sedang membangun generasi yang lemah di masa yang akan datang. Nauzubillahimindzalik. Ya. Kemudian tentang kurma, dikatakan bahwa kurma ini adalah buah yang sempurna. Kurma ini dimakan menjelang, kalau dalam penelitian saya memberikan kurma sejak ibu datang dalam klinik ya. Kurma yang saya pakai waktu itu adalah kurma sukari, diberikan 7 butir, hingga kemudian kalau tidak ada kemajuan tentu kita rujuk. Ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah pada saat persalinan saya, tidak ada baru 1 orang yang baru 21 butir, kemudian selang 2 jam biasanya setelah itu lahir pada ibu multipara. Jadi Masya Allah kurma ini ternyata luar biasa. Ya, dia tidak berpengaruh terhadap sakitnya, insya Allah, walaupun ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kurma ini bisa mengandung oksitosin yang membuat ibu lebih rileks. Ya, tapi hasil penelitian sebenarnya tidak berpengaruh pada kekuatan kontraksi, tapi berpengaruh terhadap percepatan. Jadi Masya Allah ya. Kemudian di ayat 26 dikatakan tentang makan dan minumlah dan bersedikit bicara. Jadi Al-Quran yang sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu tahu bahwa perempuan ini, ibu ini sudah kelelahan. Ibu lelah karena energinya yang dipakai untuk melahirkan dan menunggu proses kontraksi yang luar biasa, tidak tidur semalaman, mungkin dengan kesakitan yang luar biasa, maka makan dan minumlah, beristirahat dan sedikit bicara. Ini sebetulnya satu perintah dari Allah. Ya. Allah tahu perempuan ini sudah kehilangan darah yang banyak, merasakan keletihan yang luar biasa. Setelah ya makan dan minum dia akan membantu memulihkan energinya, kemudian
sedikit bicara, ya semuanya ibu lebih fokus kepada bayinya. Tidak usah fokus pada yang lain dulu. Kalau sekarang ini di IMD ini ada bayi di dada ibu, ya cobalah untuk fokus kepada bayinya. Tidak usah banyak bicara dulu ya. Ada bayi yang sedang menanti kata-kata yang baik dari ibu di awal-awal kehidupan. Ya. Baik, lanjut. Tapi ini si Cicuro. Ya. Sebelumnya Mbak Panitia, mohon maaf suara Umi Mugi masih di-unmute. ya. Baik, ibu, keluarga dan tim pendukung dalam kehamilan persalinan ini semua ingin selamat, ya. Tidak ada yang tidak ingin selamat. Jadi keselamatan itu sebetulnya bukan hanya milik ibu. Ya, keselamatan itu bukan hanya milik ibu. Kita harus berusaha ibu selamat, tapi juga bidan harus selamat, ya. Dan selamatnya pun harus dunia dan akhirat. Di dunia ibu lahir tanpa komplikasi, ya, tanpa ada hal yang bikin bidan itu kalau sudah ada perdarahan jantungnya melorot sampai dengkul ya, Mbak ya. Jadi jangan sampai cari masalah dengan hal itu gitu ya. Jadi kita pengen selamat di dunia, ibu sehat, bayi sehat, selamat, dan bidannya juga selamat. Ya, tidak dapat teguran misalnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di akhirat juga kita harus selamat. Di selamat di akhirat seperti apa? Tentu dengan memperhatikan batas-batas syariat. Ya, keselamatan itu ada dua, dunia dan akhirat. Di dunia melahirkan kesolehan, insya Allah setiap bidannya setiap membantu persalinan bertambah keyakinan kepada Allah. Bagaimanapun hebatnya seorang bidan, dia tidak pernah bisa membantu persalinan tanpa pertolongan Allah. Ya, bertambah keyakinannya kepada Allah bahwa Allah lah yang bisa melahirkan bayi ini dari perut ibunya. Ya, bagaimana setiap bagaimana setiap proses itu membuat kita yakin, ya. Lubang yang sekecil itu melahirkan persalinan, melahirkan bayi dengan diameter 10 cm. Dan setelah itu seperti tidak terjadi apa-apa ya. Kalau tanpa jahitan, masya Allah, kita setelah itu selesai tugas kita. Ya. Jadi setiap ada kasus kita menjadi bertambah soleh. Demikian juga pada ibunya, ya. Setiap kemudian dia melahirkan, dia semakin yakin. Kalau mikirkan diri sendiri dengan usia yang bertambah, dengan aktivitas yang bertambah, dengan keuangan yang belum juga bertambah, mungkin tidak bisa kita melahirkan dengan tenang, nyaman. Tapi Allah memberikan kemudahan, sehingga bertambahlah keyakinannya kepada Allah, menjadikan dirinya solih, keluarganya solih, dan lingkungannya lebih solih. Dan di akhirat, kita pengen ke surga. Jadi Masya Allah ya, walaupun kita tidak pernah bertemu di dunia saat ini, mungkin saat ini kita terbatas hanya karena online, tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu di akhirat ya. Insya Allah kita bisa bertemu reuni di surga. Gitu. Ya, lanjut. Umi mohon maaf, kurang lebih 10 menit lagi. Baik, ya insya Allah nggak lama. Tentang sholat, ya ini juga yang saya kemudian membuat senam Maryam, ya senam yang saya buat dari rangkaian meniru dari gerakan-gerakan sholat. Ya. Karena sesungguhnya sholat ini adalah gerakan-gerakan terbaik untuk manusia. Lanjut aja. Baik. Nah, ya. Baik, ini bisa dibaca sendiri nanti. Ternyata Maryam itu sujud dan ruku, ya. Lanjut lagi. Nah, sakit punggung mungkin ibu-ibu ini yang sudah hamil tua bisa merasakan. Secara teori juga ibu bidan yang belum bisa merasakan kehamilan dan persalinan sudah pernah sudah pernah merasakan bagaimana sakit punggung pada saat usia kehamilan sudah mencapai trimester 3. Ya. Kenapa itu terjadi? Secara medis, secara fisiologis kita melihat ternyata perut ini menjadi membesar dan itu menjadi menjadi beban, ya tanda kutip beban bagi tulang punggung sehingga tulang punggung menjadi lebih berat bebannya. Aliran darah ya yang membawa oksigen dan darah itu kurang bisa masuk ke sana. Nah, ternyata klik lagi. Ruku selama 3 menit, ini yang kami berikan pada kelas senam Maryam. Ruku selama 3 menit ini bisa
membantu ibu untuk mengurangi pegal-pegal pada pinggang dan punggung. Ya. Jadi mana kadang-kadang kita lebih tertarik kepada gerakan-gerakan yang terlihat luar biasa dan hanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional yang terlatih daripada kita kembali kepada sholat. Ya. Sementara sholat yang bisa dilakukan dari bayi, dari anak yang masih kecil sampai mungkin aki-aki, kakek-kakek yang baru masuk Islamnya baru, tapi masih sudah bisa melaksanakan sholat tanpa memerlukan bantuan orang lain, walaupun mungkin gerakannya belum sempurna. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini susahnya kita terlalu terpukau dengan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang, ya, sehingga kita pengen bisa. Tapi sesuatu yang kita sudah bisa, kita lupa untuk mengasahnya. Kita lupa untuk kita punya sholat yang luar biasa. Dan ini pasti Allah sudah berikan gerakan itu sebagai gerakan terbaik untuk manusia. Kenapa kita harus lari ke yang lain? Ini yang kadang-kadang kita manusia kadang memang punya sifat seperti itu gitu ya. Jadi ayo kembali lagi. Kita punya sholat yang luar biasa. Kalau ruku, kalau mengalami masalah, sholat ya, sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ini berfungsi tadi ini ya, bisa dibaca untuk mengembalikan tulang-tulang ke ruasnya kembali. Ketika kita ruku 3 menit dan bunyi kletek-kletek, ternyata itu, Masya Allah, tulang-tulang itu kembali ke ruasnya lagi. Jadi, kalau nggak sempat sholat, gitu ya, kadang-kadang, Bu, saya nggak sempat sholat, anak saya banyak, itu bisa nggak sholat lebih ruku dan kusuk dan tumakninah? Masya Allah, insya Allah ini bisa banget membantu. Baik, next. Selanjutnya, ini bayi yang gerak posisinya yang bagus pasti yang sebelah kiri ya, kepala yang di bawah. Baik, tapi pada posisi bayi yang ke sebelah kanan, apakah bisa lahir normal? Insya Allah, ya, insya Allah. Jadi semua atas izin Allah. Baik, lanjut. Tapi biasanya ibu-ibu yang kemudian divonis, ini bayinya sunsang, Bu, gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita coba memperbaiki dengan gerakan sujud. Perlama sujudnya, ya. Dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Dia memperbaiki posisi janin sunsang, melancarkan produksi ASI. Kalau mau melancarkan produksi ASI, lakukan sujud tanpa memakai bra. Ya, ini tentu di luar sholat gitu ya. Kalau mau melancarkan produksi ASI biar bisa lebih fokus begitu. Kemudian memperlancar peredaran darah hingga ke otak. Jadi ada ruangan-ruangan dalam otak itu yang memang tidak bisa teraliri darah kalau kita tidak sujud. Ya. Lanjut lagi. Kalau terjadi bayi sunsang, maka lakukan sujud 5 kali dalam sehari. Kenapa 5 kali? Saya hanya ingat untuk sholat. Selesai sholat, tambah lagi sujudnya sekitar 5 menit, sambil berzikir atau qiyam mandiri. Lanjut lagi. Ya, ini pijat perineum. Ya, jadi banyak tadi saya katakan, salah satunya adalah takut kalau dijahit. Kalau perineumnya robek. Maka salah satu yang bisa dilakukan adalah pijat perineum. Namun, ternyata pada kenyataannya tidak banyak ibu-ibu yang mau melakukan kalau tidak betul-betul kita awasi gitu ya. Karena banyak ibu yang merasa bahwa bagian intim ini bukan sesuatu yang bisa dipegang dengan seenaknya. Ya, ada ketimuran mungkin seperti itu. Baik, lanjut. Nah, duduk tawaruk adalah salah satu hal yang saya lihat sebagai sesuatu yang bisa membantu ibu untuk mencegah robekan. Ya, duduk tawaruk adalah duduk tasyahud akhir. Berbeda dengan duduk iftiros. Jadi duduk tawaruk itu posisi tumit kaki kiri itu kemudian masuk menekan ke arah perineum. Ya, perineum itu adalah jarak antara anus dan vagina, kalau Bu Bidah pasti tahu ya. Nah, itu insya Allah akan memberikan efek ke arah supaya memberikan efek perineum ini lebih elastis begitu. Lanjut lagi. Nah, ini hikmah duduk tawaruk ya, fungsinya mencegah munculnya rasa nyeri pada pangkal paha, mengurangi risiko munculnya robekan pada saat persalinan, dan sampai bawah. Jadi Masya Allah, ini hanya yang kita tahu. Jadi Allah itu memberikan satu gerakan sederhana dan bisa dicontoh oleh banyak umur dengan dalam keadaan apapun, itu ternyata memang manfaatnya luar biasa untuk kita. Baik, lanjut. Umi mohon maaf, 1 menit lagi. Ya, baik. Dari pembekalan ini, ada pembekalan ibu hamil di Persalinan Maryam tentang keyakinan menempati 80% porsi yang harus kami
yakinkan kepada ibu tentang keyakinan kepada Allah. Kemudian nutrisi dan bergerak ini 20%. Nutrisi, bagaimana ibu memenuhi kebutuhan nutrisinya dan bergerak, sehingga insya Allah klik lagi, tak pernah mengeluhkan rasa sakit, dan melahirkan kesolehan. Lanjut lagi ini. Ya, klik lagi, tinggal yang terakhir. Ini lembar mutabaah bisa dicontoh untuk membuat lembar target buat ibu-ibu hamil ya. Targetnya apapun. Ya, mau itu olahraga, mau itu makanan dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, buatlah target sehingga ibu ini punya sesuatu yang harus dicapai. Ya, dari bulan per bulan. Baik, lanjut lagi. Ini sudah slide terakhir. Ya, insya Allah dari purpose, positif dan pray, persalinan selamat dan dunia dan akhirat. Yang terakhir, next lagi Mbak. Ya. Nah, ya, jadi insya Allah kita bangga sebagai seorang Muslim yang sudah punya aturan yang ketat, ya, aturan yang luar biasa. Kalau kita gunakan ini, insya Allah maslahatnya dunia dan akhirat. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Saya kembalikan ke Mbak. Silakan Mbak Hani. Baik Umi, terima kasih banyak atas semua penyampaian materi-materinya. Masya Allah, banyak banget suntikan semangat buat kita semua, khususnya untuk saya mungkin ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Umi. Umi menjadi teladan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Satu yang saya pegang sih, yang saya langsung merinding gitu. Salat dan sabar sebagai penolong itu memang benar banget, ya Umi ya. Ya mungkin Umi terima kasih banyak. Kita lanjutkan untuk para teman-teman semua peserta di webinar kali ini untuk pemateri yang kedua, narasumber kedua kita yaitu bersama Ibu Sayyidah Royatun Niswah. Mungkin Mbak Panitia boleh ditampilkan ya slide-nya. Kali ini kita bakal membahas mengenai berbagi cerita pengalaman persalinan di Portugal. Oke, sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk biodatanya. Ibu Sayyidah Royatun Niswah lahir di Boyolali tanggal 11 Februari 1989, aktivitas ibu rumah tangga, kemudian ibu dari 2 anak, hobinya menulis dan memasak, domisili di Lisbon, Portugal, alumni kebidanan UNS, sekarang sebagai pemerhati kesehatan ibu dan anak. Baik, untuk Ibu Sayyidah Royatun Niswah mungkin sudah bersama dengan kita semua. Iya, Mbak Ani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya panggil Ibu Roya atau apa nih panggilannya? Ibu Roya boleh. Halo. Iya, Mbak Ani. Boleh, bisa langsung dimulai. Sudah di-unmute panitia untuk Ibu Royanya? Sudah. Sudah di-mute. Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua peserta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya di sini. Terima kasih juga untuk penyelenggara acara webinar yang sangat bagus. Salam hormat untuk Ibu Mugi Rahayu. Ibu mohon maaf suaranya terlalu kecil, mungkin barangkali sudah mulai berbicara. Oh iya. Salam hormat untuk Ibu Mugi Rahayu. Masya Allah ilmunya luar biasa sekali. Kalau tadi Ibu Mugi meng-share tentang ilmu persalinan Maryam, kalau saya hari ini akan mendongeng saja tentang pengalaman pribadi bersalin selama di Portugal ini. Ibu Roya mohon maaf suaranya kurang terdengar.
Halo, tes tes. Ya, belum terdengar Ibu, suaranya masih kecil. Oke. Tes tes. Sudah terdengarkah sekarang? Terdengar tapi sangat kecil Ibu suaranya, mungkin bisa dicoba pakai earphone barangkali. Atau Ibu sudah pakai earphone nih sekarang? Halo, sekarang bagaimana? Ya, oke Sudah Ibu. masuk? Ya, mending. Sudah lebih terdengar? Sudah Ibu, sudah. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya. Iya, Mbak Hani. Oke Ibu. Terima kasih. Ya, langsung aja. Kasih loka. Gimana? Sebentar, saya set dulu volumenya. Boleh, monggo. Ya. Oke. Di sini saya akan berbagi cerita saja tentang pengalaman pribadi bersalin di Portugal kemarin tanggal 27 September tepatnya ya, saya melaksanakan persalinan, alhamdulillah. Dan ini adalah cerita singkat saja sih, ini pengalaman pribadi, mungkin tidak semua ibu di Portugal mengalaminya, seperti yang saya alami, tapi kurang lebih tentang pemeriksaan yang ada di sini, juga penata laksanaan persalinan, kurang lebih insya Allah semua sama rata di berbagai layanan kesehatan di Portugal. Nah, bagaimana saya bisa ada di Portugal ini? Boleh cerita sedikit ya Mbak Hani ya? Boleh banget Ibu, kita nunggu-nunggu banget nih ceritanya. Alhamdulillah, ini adalah tahun ketiga saya dan keluarga ada di Portugal. Saya di sini mendampingi suami yang alhamdulillah mendapat amanah bekerja di KBRI Lisabon, Portugal. Dan di tahun ketiga ini, alhamdulillah kami mendapatkan amanah kehamilan yang kedua. Dulu kehamilan yang pertama saya laksanakan di Indonesia. Jadi anak pertama saya sekarang umurnya sudah 5 tahun dan kehamilan yang kedua ini dimulai pada bulan Desember. Jadi saat itu waktu awal-awal terjadinya pandemi COVID. Nah, jadi pemeriksaan kehamilan yang saya alami di sini ya ada romantika bagaimana kita berbarengan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya. Kemudian saya akan bercerita tentang pemeriksaan kehamilan di Portugal ini. Nah, jadi kehamilan di Portugal itu menjadi salah satu perhatian besar dari pemerintah. Karena apa? Di sini itu angka kelahirannya rendah, sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari angka kematian. Kabarnya begitu. Nah, dan karena di sini harapan hidup orangnya tinggi, jadi banyak sekali orang-orang lanjut usia sekitar 80 sampai 90 yang mereka ini alhamdulillah juga masih sehat, masih bisa jalan-jalan, masih bisa belanja, ngopi-ngopi bahkan. Nah, untuk itu pemerintah itu sangat memotivasi para ibu-ibu di sini untuk hamil dan melahirkan sampai-sampai ada hari nasional yang dibikin pemerintah itu yaitu tanggal 9 bulan 9 itu hari nasional kehamilan. Nah, itu menyemangati ibu-ibu hamil dan melahirkan agar mereka tuh semangat gitu untuk bereproduksi. Nah, sebabnya apa di sini angka kelahiran rendah saya juga kurang tahu. Mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Nah, karena itu pemeriksaan kehamilan di Portugal ini juga dilakukan dengan sangat ketat demi mendapatkan generasi baru yang unggul dan sehat tentunya. Nah, yang saya alami kemarin itu pada saat pertama kali periksa ke dokter SPOG itu kan selain USG ya, di situ lama sekali dan sangat mendetail. Jadi tentang kesehatan umum juga tentang riwayat-riwayat penyakit dan ya seperti yang kita laksanakan lah ya kalau kita menganamnesis pasien gitu. Tapi selain itu juga saya langsung diberi surat pengantar untuk ke laboratorium. Nah, pada pemeriksaan lab pertama ini banyak sekali yang diperiksa. Antara lain ada cek darah lengkap,
kemudian TORCH, fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian tes urin juga, kemudian ada swab vagina untuk mengetes sekresi vagina apakah di situ ada bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah, kemudian dari hasil lab pertama ini ternyata langsung ketahuan kalau saya itu ada potensi preeklamsi. Padahal itu kehamilannya masih sangat muda sekali, masih sekitar 4 minggu. 4 minggu itu sudah ketahuan ada preeklamsi. Jadi dokter itu bisa langsung memberikan tindakan pencegahan. Nah, saat itu saya langsung diresepi aspirin dosis rendah yang harus diminum sejak kehamilan ini sampai nanti menjelang persalinan. Nah, kemudian dokter juga langsung menganjurkan saya untuk bed rest, pokoknya meminimalisir aktivitas fisik dan juga harus mengontrol emosi supaya senantiasa rileks dan happy gitu ya. Nah, kemudian dari hasil lab itu juga diketahui kalau saya sudah imun terhadap rubiola dan sitomegalovirus. Dan hasil tes HIV-nya dan juga herpes simplex-nya negatif. Tapi saya belum imun terhadap toksoplasma. Nah, jadi karena belum imun terhadap toksoplasma ini, sampai nanti akhir kehamilan atau menjelang persalinan, ini yang khusus tokso ini masih dites terus untuk memastikan bahwa ini benar-benar negatif. Nah, kemudian dari hasil swab vaginal itu juga langsung ketahuan ternyata ada bakteri yang tidak baik di situ. Jadi dokter langsung meresepkan antibiotik. Nah, tentang bakteri ini juga terus dipantau sampai menjelang persalinan karena jalan lahir ini kan nanti akan dipakai untuk bayi lewat. Jadi sangat-sangat dianjurkan supaya jalannya itu steril. Nah, kemudian pada minggu ke-14 kehamilan, saya juga mendapatkan tes untuk sindrom Down. Nah, jadi ibu-ibu hamil di Portugal ini, terutama yang umurnya sudah 30 ke atas, wajib melakukan tes sindrom Down ini untuk mengetahui apakah ada potensi sindrom Down atau tidak untuk bayinya. Dan alhamdulillah hasil tes saya kemarin negatif. Nah, kemudian ada yang jarang lagi dilakukan di Indonesia, yaitu kalau saya kemarin pada minggu ke-20, 28, dan 35, jadi 3 kali ya, itu dilaksanakan USG ekografi. Nah, ini USG-nya itu lengkap sekali, sampai bisa mengetahui kelengkapan organ-organ dalamnya janin, kemudian fungsi jantung janin, fungsi hatinya sehat atau enggak, kemudian pembuluh darahnya itu bagus atau enggak, bisa mengalirkan darah dengan lancar atau tidak, kemudian perkembangan tulang tengkorak sampai tulang yang sekecil-kecilnya itu sampai diketahui. Juga tulang rusuk, tulang jari-jari tangan itu satu persatu tuh diperiksa oleh dokter ekografi. Nah, kemudian saya juga menjalani tes diabetes. Tes diabetes, alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, kemudian karena saya dari Indonesia, jadi dokter langsung menganjurkan untuk vaksin pertusis. Vaksin pertusis ini dilaksanakan pada saat kehamilan ke-34 sampai 35. Nah, ini juga yang jarang dilakukan di Indonesia juga untuk kehamilan normal ya, rata-rata kan tidak dilakukan pemeriksaan NST, non-stress test. Tapi kalau di sini saat kehamilan sudah tua, sekitar usia kehamilan ke-36, 37, kita periksa ke dokter otomatis sudah langsung dilakukan tes NST. Apakah janin kita ini dalam keadaan sejahtera, sehat atau tidak gitu. Jadi total kalau dihitung-hitung ada sekitar 12-15 kali saya itu periksa lab, ditusuk, diambil darah, dan itu semua ibu hamil di Portugal itu mengalaminya. Nah, soal biayanya bagaimana? Di sini kan kita wajib asuransi. Jadi baik penduduk asli ataupun warga asing semua harus
asuransi. Kalau tidak memakai asuransi, maka kita tidak akan diberi izin tinggal. Jadi, alhamdulillah berbagai pemeriksaan yang tentu saja kalau dijalani itu sangat mahal sekali, tapi alhamdulillah bisa terbantu dengan adanya asuransi tadi. Baik, Ibu. Iya. Terus lanjut ke waktu persalinannya gimana itu Ibu prosesnya waktu di sana? Waktu persalinan ya. Waktu itu, oh ya sebentar maaf gambarnya hilang. Nah, proses persalinan saya ini mulai dibicarakan sejak usia kehamilan ke-35. Jadi saat periksa ke dokter itu, kami sudah membicarakan rencana persalinan, nanti akan bersalin di rumah sakit mana, pakai asuransi apa, dan dengan dokter siapa. Itu sudah dibicarakan sedetail itu. Kalau tidak dalam suasana pandemi, biasanya kita akan diajak tur ke rumah sakit untuk melihat ruang persalinan dan memilih kamar mana yang akan kita tempati nanti. Karena sedang pandemi, jadi dokter SPOG saya hanya membuatkan surat pengantar atau appointment untuk ke rumah sakit. Jadi nanti sekitar tanggal sekian antara ya sekitar tanggal HPL saya itu ya, nanti saya akan datang ke sana dan akan ditolong persalinannya oleh dokter ini gitu. Jadi pada saat kita itu datang ke rumah sakit, kita tinggal diterima oleh pihak rumah sakit dan langsung mendapat kamar, tidak harus mengurus administrasi yang ribet-ribet lagi karena semuanya sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian persiapan apa yang harus dibawa ke rumah sakit itu kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di Indonesia, yaitu pakaian-pakaian bayi, pakaian ibu, dan pakaian penunggu ya. Kalau saya kemarin alhamdulillah ditunggu oleh suami. Kemudian di sini ada tambahan khusus. Untuk bayi harus dibawakan car seat. Nah ini ya car seat-nya ada di gambar itu. Jadi karena peraturan di Portugal itu bayi dan anak-anak harus duduk sendiri saat di mobil, tidak boleh di bangku. Jadi saat kita datang ke rumah sakit pun harus sudah membawa car seat bayi. Gitu. Nah, kemarin waktu periksa terakhir, dokter mengatakan kalau ternyata air ketuban saya sudah menipis, sudah berkurang banyak. Jadi dari situ beliau langsung memutuskan, oh tanggal 20 September Ibu Saidah harus sudah datang ke rumah sakit nanti untuk induksi gitu. Nah akhirnya karena sudah ditentukan tanggalnya, saya bisa lebih prepare ya. Bisa mengurus anak saya yang pertama dulu, menitipkan ke rumah teman karena memang kami di sini tidak ada keluarga lain. Jadi ya keluarga kita adalah teman-teman warga Indonesia yang di sini juga. Alhamdulillah mereka sangat support dan sangat membantu yang membuat saya akhirnya bisa tenang menjalani proses persalinan di sini. Nah, ini pada gambar ini adalah layar NST. Yang tulisan merah 159 itu adalah detak jantung janin, dan yang 70 itu angka yang menunjukkan kontraksi. Nah, jadi saat itu saya masuk ke rumah sakit, yang pertama dilakukan itu langsung induksi. Induksi pertama, angka kontraksinya itu kan masih di sekitar angka 10, 20, itu belum terasa sakit ya. Tapi begitu angkanya sudah mencapai 50 ke atas, itu sudah sakitnya luar biasa. Jadi meskipun di persalinan yang sebelumnya saya juga induksi, dan alhamdulillah bisa menikmati gelombang-gelombang cinta yang datang itu dengan tenang sampai paripurna, tapi yang sekarang ini entah kenapa saya tidak kuat gitu ya. Meskipun sebelumnya sudah dibacakan doa-doa, saya juga berusaha untuk bersolawat dan juga suami membacakan Al-Quran, tapi Masya Allah gelombang cinta yang datang itu
seakan tidak ada jeda dan kuat sekali itu. Jadi dokter pun menganjurkan, bukan menganjurkan sih, menawari, apakah ibu akan mau untuk disuntik epidural, di anestesi gitu. Ternyata di Portugal ini hampir sebagian besar ibu bersalin itu disuntik anestesi epidural. Meskipun itu tidak wajib, tapi hanya sebatas tawaran saja, tapi rata-rata para ibu-ibu di sini mungkin lebih memilih untuk tidak merasakan sakit gitu ya. Kalau tadi Ibu Mugi Rahayu bercerita tentang persalinan Maryam, ya memang persalinan itu sakit, namun itu adalah yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah ini juga persalinan kali ini saya juga sangat bersyukur sekali, tapi bersyukurnya beda karena bersyukurnya tidak merasakan rasa sakit. Nah, kemudian di sini yang perlu saya bagikan juga adalah tentang asuhan sayang ibu. Jadi bagaimana para dokter, kemudian bidan-bidan, perawat, sangat memperlakukan saya dengan sangat baik. Yang kalau Ibu Mugi tadi mengatakan tentang attitude, dan itu mereka benar-benar melaksanakannya, bukan cuma teori, bahwa mereka itu sangat memperhatikan 3 kata ini, permisi, mohon maaf, dan terima kasih. Jadi sedikit-sedikit, apakah kamu sakit? Mohon maaf kalau kamu sakit atas tindakan yang kami lakukan. Kemudian mereka akan melakukan apa? Permisi, bolehkah saya melakukan ini? Kemudian setelah melakukan tindakan, mereka juga akan berterima kasih, terima kasih sudah mengizinkan saya melakukan ini gitu. Itu kan sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita dapat pada saat kuliah kebidanan ya. Tapi itu di sini benar-benar sangat diterapkan sekali. Nah, kemudian yang akan saya bagi di sini juga tentang asupan makanan. Boleh slide-nya dikembalikan ke jelly tadi yang warna merah. Nah, ini tentang jelly ini ada cerita lucu juga. Waktu itu saya berangkat ke rumah sakit kan jam 8 pagi. Saya hanya sarapan sandwich telur waktu itu. Karena ya tidak terbiasa sarapan berat ya. Kemudian ternyata saat di rumah sakit, saya hanya mendapat jelly. Jadi ekspektasi saya nanti makan siang itu jam 12 paling sudah dapat makan berat. Ternyata enggak. Jam 12 dapat jelly, nanti jam 2 dapat jelly lagi, jam 4 jelly lagi, sampai malam saya dapat jelly, sampai totalnya itu 5 porsi jelly kayaknya. Nah ini porsinya itu ada semangkok ini sekali makan. Nah saya bingung waktu itu, kenapa kok nggak dikasih makanan berat ya? Untung saya bawa kurma, jadi waktu itu cemilannya kurma untuk meyakinkan, untuk menambah tenaga, dan seperti yang kata Ibu Mugi tadi, kurma bisa memperlancar persalinan atas izin Allah, insya Allah. Nah, tapi ternyata jelly pun juga memiliki fungsi yang sangat bagus untuk ibu bersalin. Dia makanan ringan yang bisa diterima oleh pencernaan kita, tidak berat, tapi dia juga adalah penghasil energi yang besar. Jadi meskipun seharian itu saya cuma makan jelly, ternyata pada saat mengejan, alhamdulillah juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang saya rasakan ternyata karena kita seharian makan jelly, setelah bersalin itu, maaf, buang air besarnya itu jadi sangat lancar. Meskipun saya dijahit, tapi tidak takut sakit, karena memang alhamdulillah pasca persalinan itu sudah ditreatment agar jahitan tidak terasa sakit gitu. Dan ini adalah yang di slide ini pembalut ya, ini pembalut tapi yang isinya es. Jadi pada saat kita itu selesai dijahit, langsung diaplikasikan pembalut berisi es ini untuk
untuk mencegah inflamasi. Jadi karena nggak inflamasi, jahitannya nggak sakit. Dan karena tadi kita makannya hanya jelly, jadi ke belakang pun jadi lebih mudah, tidak mengganggu jahitan. Kemudian boleh ditampilkan slide yang menu makanan setelah persalinan. Ini masih tentang asupan ya. Nah, setelah tadi saya dapat jelly-jelly terus sebelum bayi lahir. Nah, setelah bayi lahir, alhamdulillah terus dapat makanan ini. Ini yang di sebelah kiri, itu yang berbentuk seperti bunga, itu adalah kentang tumbuk. Jadi, dari menu makanan itu, karbohidrat yang disajikan itu hanya sebanyak 4 butir kentang tumbuk itu saja. Kemudian yang lain porsi terbesarnya adalah ikan, itu lauknya otak-otak ikan, kemudian sayur, salad, dan buah. Juga yang warna kuning itu sup. Nah, meskipun karbohidratnya sangat sedikit, tapi alhamdulillah sudah mengenyangkan juga. Dan di situ porsi proteinnya malah justru yang lebih besar. Dan ini sebenarnya makanan yang bagus untuk ibu pasca bersalin, karena biasanya keluhan pasca bersalin itu kan sembelit ya rata-rata, apalagi yang untuk persalinan SC itu rata-rata sembelit. Jadi kalau kita menu makanannya seperti ini, karbohidratnya minim saja, tapi banyak serat dan juga protein, itu malah sangat bagus untuk pencernaan kita. Jadi kita tidak akan takut untuk buang air ke belakang. Kemudian yang sebelah kanan itu menunya sate ikan salmon. Nah, di sini ternyata ikan salmon itu ada efek booster ASI. Jadi setelah kita makan salmon itu alhamdulillah ASI langsung lancar. Dan biasanya kalau hari pertama sampai ketiga itu kan masih kolostrum ya. Tapi setelah hari keempat itu benar-benar akan terasa penuh kalau kita itu habis makan ikan salmon. Apalagi didukung dengan buah-buahan dan sayur tentu saja. Nah, kemudian boleh kembali lagi ke epidural. Saya akan bercerita tentang epidural tadi ya. Mungkin kalau di Indonesia itu tidak lazim persalinan normal ataupun persalinan yang per vaginam itu dilakukan anestesi epidural. Biasanya anestesi epidural hanya dilakukan untuk pasien dengan persalinan SC. Iya, Bu. Itu semacam sudah menjadi lazim gitu. Dan waktu saya ditawari itu sebenarnya saya takut juga gitu kan. Biasanya ya mitos-mitos saja sih ya, mitos-mitosnya efek epidural itu akan begini membuat punggung sakit, kemudian nanti apalah gitu yang sebenarnya itu mitos tapi cukup mengganggu juga bagi saya gitu, rasa takutnya itu tetap ada. Tapi ternyata karena di sini alhamdulillah teknologinya bagus dan asuhan-asuhannya itu sangat penuh dengan kasih sayang. Jadi pada saat pengaplikasian epidural pun saya tidak merasakan sakit gitu, hanya seperti disuntik imunisasi aja tapi di punggung gitu. Nah, waktu itu di masa sekarang ini kita suntiknya hanya sekali aja, sekali untuk dipasang kateter. Jadi seperti kita pasang infus. Kalau dulu kan epidural itu langsung disuntik di punggung berkali-kali, nanti efeknya habis, terus disuntik di punggung lagi gitu. Kalau sekarang itu enggak. Jadi per 3 jam sekali setiap efek epiduralnya, anestesinya ini habis, maka akan obatnya dimasukkan lewat selang kateter tadi. Nah, efek sampingnya apa? Yang saya takutkan nanti kakinya nggak bisa gerak ya kayak orang SC itu, tapi ternyata masih bisa. Jadi mungkin ini dosisnya pun tidak sebesar dosis anestesi yang untuk orang operasi SC. Nah, jadi saya mendapatkan suntikan atau recharge anestesi itu setiap 3 jam sekali, itu dimulai saat bukaan ke-3 kalau nggak salah, sampai pembukaan ke-8 saya masih dapat suntikan epidural terus. Jadi pada saat
kita mengejan pun itu masih ada efek anestesinya di situ. Jadi tidak terasa sakit sama sekali meskipun kontraksinya sangat besar. Kalau di angka itu sudah 100 ke atas mungkin saya udah nggak kuat kali ya. Tapi karena ada epidural ini jadi tidak terasa sama sekali. Tapi karena kita tidak merasa kontraksi, jadi pada saat mengejannya itu harus bagaimana dan kapan itu saya bingung juga waktu itu. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan instruksi dokter. Kalau sudah kontraksinya benar-benar besar, dokter bilang, ayo mengejan sekarang. Saya baru mengejan. Nah, alhamdulillah 3 kali mengejan, bayinya keluar. Kemudian, nah ini di slide ini adalah tentang edukasi. Jadi saya masuk rumah sakit jam 8 pagi dan bayi lahir jam 9 malam. Setelah itu saya harus ada di ruang observasi selama 2 jam. Jadi jam 11 malam itu saya baru keluar dari ruang observasi. Dan disitulah dari pagi jam 8 sampai jam 11 malam itu, dokter SPOG saya selalu menemani. Beliau ini bisa dibilang ya benar-benar berkompeten dan berkomitmen karena sudah menjadwalkan hari itu hari untuk saya gitu ya. Jadi beliau benar-benar standby di situ, tidak melakukan pekerjaan yang lainnya. Setiap jam beliau akan datang untuk menanyakan bagaimana perkembangannya atau untuk memeriksa. Nah, baru sekitar jam setengah 12 malam, beliau sudah memastikan keadaan saya benar-benar baik, saya bisa dipindah ke ruang perawatan, akhirnya beliau pulang. Nah, saya kira pada saat sudah kembali ke kamar itu, saya bisa langsung tidur, bisa langsung istirahat atau santai lah ya. Tapi ternyata perawat datang, beliau langsung memberikan edukasi malam itu juga. Jadi saat itu saya langsung dilatih untuk toilet training, saya harus bisa buang air kecil sendiri, kemudian mandi juga pada saat itu juga, mandi air hangat, kemudian selagi saya mandi dan bersih-bersih diri, perawat juga mengajarkan kepada suami saya untuk tips-tips perawatan bayi. Salah satunya juga mengganti popok, terus cara memandikan bayi, kemudian bagaimana jam waktu-waktu yang baik untuk menyusui bayi gitu. Nah, setelah itu paginya, alhamdulillah karena malam sudah dilatih dan sudah diberi motivasi agar saya lebih percaya diri, alhamdulillah paginya bisa langsung mandiri. Jadi bangun tidur, bisa langsung ke toilet, bisa langsung mandi, bisa menyusui bayi, jalan, duduk, alhamdulillah semuanya bisa saya lakukan dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Nah, ini yang di slide saya ini adalah dokter SPOG yang mendampingi saya selama kehamilan sampai persalinan dan pasca persalinan. Nah, ini adalah pada saat saya kontrol ke beliau pasca persalinan kemarin. Ternyata setelah persalinan pun kita tidak akan dilepas begitu saja. Kita masih akan dicek terus, bahkan dikasih nasihat-nasihat untuk diet yang baik. Jadi di sini itu yang saya tangkap, ibu-ibu itu tidak boleh gemuk gitu sepertinya. Bahkan waktu kemarin hamil dan di pinggul saya ada lemak yang agak tebal, dokter udah marah, kamu nggak boleh gemuk, ini lemak tidak baik untukmu dan bayi. Nah, makanya setelah persalinan ini pun, beliau juga akan merencanakan tentang diet dan exercise, apa yang harus saya lakukan untuk menjaga badan supaya kembali ke bentuk semula lagi dan tidak langsung mengembang gitu. Kemudian untuk bayinya, jadi setelah bayi lahir itu, dia juga akan mendapat jadwal-jadwal
pemeriksaan bayi. Ada tes-tes refleks tentu saja, kemudian jadwal-jadwal imunisasi seperti yang kita lakukan di Indonesia. Kemudian ada tes yang harus dilakukan di sini juga untuk semua bayi lahir di Portugal itu, namanya tes do pezinho. Jadi tes kaki, di kaki bagian heels, telapak kaki itu nanti diambil darahnya dan di situ akan dites apakah bayi ini mengalami penyakit genetik atau penyakit-penyakit metabolik gitu. Apakah dia ini memiliki risiko untuk penyakit-penyakit tersebut gitu. Selain itu untuk bayi juga harus ada dokumen-dokumen yang kami urus di sini tentu saja seperti di Indonesia pun begitu ya, ada akta kelahiran, terus kemudian ada juga nomor pajak. Jadi kami harus mulai mengurus nomor pajak juga untuk bayi. Kemudian nanti mengurus izin tinggal juga untuk bayi dan asuransi untuk bayi. Begitu. Kemudian, oh ya Mbak Ani, apakah masih ada waktu? Masih Ibu, 9 menit lagi. Oke. Nah, demikian cerita yang bisa saya bagikan. Mungkin nanti selanjutnya kita sharing dari tanya jawab aja ya. Boleh. Boleh ya? Boleh Ibu. Ya, tapi sebelumnya saya akan berbagi sedikit kesimpulan atau tips-tips aja lah ya yang bisa diterapkan di Indonesia, barangkali hal-hal baik yang bisa kita ambil dari sini untuk dibawa ke negeri kita. Jadi yang pertama, persalinan itu sakit ya, semua orang, semua wanita juga tahu, semua merasakannya. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus pintar-pintar meredam rasa sakit itu. Kita harus benar-benar menerapkan asuhan sayang ibu. Jadi entah itu dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan tindak tanduk yang menyenangkan, ramah, penuh kasih sayang, ataupun dengan intervensi medis jika diperlukan. Kalau dalam hal saya tadi adalah suntikan epidural, kemudian cara-cara simpel tapi sangat meredam rasa sakit seperti pembalut yang dari es itu tadi untuk meredakan nyeri jahitan, itu bisa kita terapkan di Indonesia barangkali. Nah, sebenarnya bidan-bidan di Portugal ini posturnya besar-besar ya, mereka itu kan juga hobi tatoan gitu, bahkan rambut dicat warna-warni, itu ada yang dipotong model mohawk kayak pang-pang itu juga memang di sini budayanya seperti itu. Tapi rupanya ya penampilan fisik yang seperti itu tidak mempengaruhi mereka untuk bersikap pada klien. Iya. Kemudian tips yang kedua barangkali pada saat ibu hamil periksa ke bidan atau dokter pertama kali itu wajib bagi provider ya untuk menganamnesis dengan sangat-sangat teliti. Nah, kalau yang saya alami di kehamilan sebelumnya itu sepertinya karena kurang kewaspadaan aja. Jadi pada saat kehamilan sudah 38 minggu, tiba-tiba preeklamsi datang tanpa permisi, iya ya, karena tidak periksa lab juga, dan saya juga tidak waspada terhadap tanda-tandanya gitu. Jadi saat itu yang saya alami persalinannya itu benar-benar traumatis, kurang terencana, dan kurang persiapan. Jadi memang betul kalau misalkan ada dananya, itu tidak ada salahnya pada saat kehamilan itu melakukan tes-tes laboratorium yang penting-penting. Tapi tentu saja itu atas rekomendasi dokter atau bidan. Nah, kemudian ada yang bagus lagi untuk kita contoh. Jadi setiap setiap kunjungan kepada tenaga kesehatan apapun itu, baik dokter SPOG, dokter gigi, dokter anak atau apapun, kalau di sini itu by appointment. Jadi
kita harus telepon dulu, kemudian nanti dapat tanggal dan jamnya. Jadi pada saat kita periksa itu, kita tidak direpotkan atau tidak harus mengeluarkan usaha besar untuk antri, apalagi untuk ibu hamil ya. Kalau saya dulu karena dokter SPOG yang di Indonesia itu Masya Allah larisnya, jadi kadang periksa itu sampai jam 11 malam itu baru dapat giliran. Akhirnya pada saat konsultasi tidak bisa maksimal. Ya. Iya, kurang menyenangkan juga karena kita kan pekewoh dengan antrian yang selanjutnya. Jadi rasanya pengen cepat-cepat keluar aja kalau misalkan sudah selesai. Nah, kalau di sini karena sudah appointment, jadi rata-rata pasien itu mendapat durasi waktu 1 jam. Jadi kita bisa puas di dalam ruang dokter. Dan dokter pun tidak kelelahan karena pasiennya terbatas gitu. Jadi dalam 1 hari hanya dibatasi berapa pasien yang ada janji dengan beliau. Ya. Nggak pernah bosan 1 jam di dalam ya Ibu ya? Nggak bosan, apalagi kalau dokternya baik dan cantik kayak yang di foto tadi. Berarti dari awal sampai akhir sama beliau ya Bu berarti? Iya, alhamdulillah. Jadi intinya goals dari asuhan kebidanan dan asuhan persalinan itu, jika seorang ibu hamil, ibu bersalin itu minim trauma, minim rasa sakit, maksudnya minim rasa sakit ini, rasa sakitnya bisa dikontrol, bukan hilang sama sekali juga enggak, karena bagaimanapun ketidaknyamanan itu pasti selalu dirasakan setiap ibu bersalin ataupun ibu hamil. Nah, tapi kalau itu bisa dikontrol, insya Allah efeknya bagus untuk psikisnya ibu dan untuk fisiknya pun insya Allah akan lebih cepat pulih juga, sehingga ibu bisa lebih cepat untuk produktif kembali, merawat dirinya dan merawat bayinya dengan bahagia, dan juga menyusui pun insya Allah juga lebih lancar. Iya. Demikian yang dapat saya ceritakan untuk teman-teman peserta di sini dan semuanya. Iya Ibu, terima kasih untuk penyampaiannya. Mungkin untuk selanjutnya, sebelum kita ke sesi tanya jawab untuk narasumber 1 Ibu Mugi dan untuk Ibu Roya, nanti buat teman-teman peserta link absensi akan disertakan oleh teman-teman panitia, dan mohon maaf mungkin untuk beberapa teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum sempat terjawab oleh narasumber-narasumber kita. Tentu saja semuanya hanya keterbatasan waktu, bukan dalam artian kita tidak menyampaikan pertanyaan tersebut. Mungkin untuk dalam sesi kali ini tanya jawab akan diajukan 3 pertanyaan untuk Ibu Mugi dan 3 pertanyaan juga untuk Ibu Roya, gitu ya. Di sini udah dari teman-teman panitia, saya dibantu dari teman-teman panitia juga sudah dibantu untuk diambil beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang terpilih nanti akan dijawab oleh narasumber langsung. Yang pertama dari Evita Restiana untuk Umi Mugi. Assalamualaikum Umi, saya Bidan Evita, izin bertanya. Dalam lembar mutaba'ah ada minum minyak zaitun. Jenis minyak zaitun apa yang aman diminum oleh bumil? Dan berarti tidak perlu diberikan obat-obatan kimiawi ya Umi. Hanya kurma sukari dan minyak zaitun yang menyediakan bidan ya Umi. Jazakumullah khair. Boleh mungkin dari Umi, boleh barangkali mau langsung dijawab. Ya. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Evita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minyak zaitun itu memang kita karena kita mulai belajar untuk melaksanakan sunnah, sebetulnya ini kita melihat dari Rasulullah ya, bahwa Rasulullah makan minum minyak zaitun pada saat asar ya, tapi dicampur dengan makanan pokok pada saat itu. Sehingga sebetulnya kalau kita mengamalkan sunnah harus persis seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya, tapi hanya karena kita mengetahui ternyata Masya Allah manfaat dan kegunaan minyak zaitun ini luar biasa. Di luar negeri bisa dicari nanti kalau di penelitian-penelitian tentang olive oil ini luar biasa. Jadi
yang diminum jenisnya adalah extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil diminumnya kalau bisa sih ba'da asar. Karena kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau misalnya nggak bisa mau mau tidur itu silahkan. Jadi tidak kita mengambil manfaat dari minyak zaitunnya. Gitu. Ada lagi Mbak tadi? Iya, berarti untuk tidak perlu obat-obatan kimiawi katanya Umi, atau gitu. bagaimana? Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara nutrisi bukan hanya cukup dengan kurma sama minyak zaitun ya. Jadi memang seperti yang dikatakan Bu Sayyidah tadi, betul bahwa kita butuh banyak protein. Jadi saya juga kalau soal protein ini memang untuk orang Indonesia harus diingatkan terus. Kenapa? Karena orang Indonesia susah untuk, bukan susah, kebiasaannya makannya karbo. Ya enggak? Jadi porsi karbonya itu terlalu banyak sehingga sudah kenyang untuk protein sangat sedikit. Misalnya kita hanya makan nasi dengan lauknya sedikit sekali karbonya, misalnya hanya telur atau sedikit sekali ati. Sementara kan kalau di luar kan dagingnya yang banyak gitu ya, dengan kentang gitu. Nah itu yang memang pola ini yang mulai dirubah sekarang. Bahwa ibu hamil butuh sekitar 60 sampai 80 mg sehari protein. Ya. Atau kalau ibu punya kemungkinan untuk preeklamsi, sehingga kebutuhan proteinnya juga harus diasup dari yang mana gitu. Kita kan harus belajar banyak untuk seperti itu. Sehingga sebetulnya tidak, kalau soal makanan kita harus makan semua variasi. Apakah harus dengan obatan-obatan kimia? Ya sebetulnya kita melihat dari kebutuhan ya. Kalau saya melihat dari kebutuhan, pertama apakah memang ibu ini butuh gitu ya. Nah memang keterbatasan kita di Indonesia adalah memang secara laboratorium kita tidak banyak dibantu. Artinya saya ingin sih dari sejak awal tuh tahu apakah ini sudah ada mungkin untuk preeklamsi. Tapi kan itu kita harus tawarkan kepada ibu dengan biaya yang nggak murah gitu. Nah itu yang mungkin keterbatasan kita di Indonesia. Maka karena kita nggak tahu ya kita makan aja apa yang ada gitu ya. Ya. Tentu dengan dengan kita melihat pasien ini apakah dia tipe yang bagaimana. Ada yang sama sekali nggak mau. Percuma kita bawakan obat tapi nggak dimakan. Ya, ada tipe yang seperti itu. Ada yang ibu memang kemudian dia jujur kepada saya nggak biasa makan obat Bu. Kalau ada obat saya buang di dekat pisang di rumah saya biar pisangnya aja yang makan, dia bilang gitu. Jadi ya mau bagaimana? Ini kita harus bisa mensiasati seperti ini. Apakah ibunya mau minum obat? Apakah ibunya bukan kemudian kita bawakan? Yang penting kita bawakan, yang terserah ibu mau makan atau tidak. Ya kita harus memperhatikan kebutuhan seperti itu. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya diterapkan di Indonesia ya Umi ya. Insya Allah pengen sekali. Screening benar-benar screening dari awal ya Umi. Lanjut Umi dari Riyadatul Mukarromah. Assalamualaikum Umi, izin bertanya, untuk menerapkan persalinan Maryam di klinik, apakah harus ada keahlian khusus selain skill sebagai bidan? Dan apakah kurma yang digunakan ada mungkin jenis kurma khusus atau bisa sama saja semua kurma? Gitu katanya Umi. Ya, baik. Kalau menerapkan persalinan Maryam, sebetulnya persalinan Maryam itu kalau saya hanya sebuah nama ya. Saya semangat saya adalah hukum Allah, karena persalinan dan kehamilan ini adalah sesuatu hal fisiologis natural yang sudah diberikan Allah. Jadi Allah sudah menciptakan manusia perempuan dengan segala alat-alat reproduksinya, pasti sudah juga menciptakan teknologi terbaik gitu ya untuk perempuan ini dalam menghadapi proses kehamilan, persalinan hingga menyusui. Sehingga apakah yang harus dipunya adalah pertama kembali lagi ke ilmu agama, ya. Jadi maka saya selalu katakan ya, apa sih bekal utama ibu hamil ketika dia sedang hamil? Mungkin agak berbeda ya, karena memang kita kalau tadi berbicara tentang Portugal adalah negara yang memang bukan basis Muslim gitu. Tapi kita menghargai bagaimana ilmu pengetahuan itu yang luar biasa ya. Bagaimana mereka yang tidak punya dasar bukan notabene ini sangat memuliakan manusia gitu ya. Bagaimana menghormati manusia, ini luar biasa gitu kan. Kita nggak boleh kalah gitu ya. Bagaimana kemudian kita belajar dulu, kembali dulu ke Al-Quran, belajar tentang ilmu agama,
Sehingga kita tahu ilmu agama itu nggak sempit gitu ya, nggak sempit kemudian kita yang nggak satu mazhab nggak boleh kumpul, bukan seperti itu ya. Tapi bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah ada aja ya. Kita tahu bahwa dalam persalinan itu kita minta untuk untuk berzikir, kita temani untuk berzikir bahkan bertilawah. Itu persalinan yang indah menurut saya ketika saya kemudian bisa menangis mendengar suami istri ya. Itu saya pengalaman biasa ruangan persalinan ketika bisa menyapa suami istri dalam kebahagiaan, mendoakan. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tentang kurma, kurma ini ribuan jenis ya, ratusan jenis, dari yang sangat manis sampai yang manisnya tidak terlalu, dari yang warna coklat sampai yang warna hitam, kurma ajwa. Dan sebetulnya kalau kita mau melihat memang masing-masing punya kandungan sendiri-sendiri sehingga kegunaannya mungkin memang berbeda-beda. Tapi sampai saat ini yang saya ketahui kalau untuk ini sesuai juga dengan hadis ya, bahwa memang yang diutamakan untuk persalinan dan menyusui itu adalah kurma rutop, jenis rutop, karena rutop ini adalah salah satu jenis kurma dalam fase terbaik ya, dengan kandungan gizi terbaik ya, fase kandungan gizi terbaik, sehingga ini yang disarankan untuk dalam persalinan dan kehamilan. Dan kemarin saya pakainya kurma sukari karena dia masih masuk fase rutop, tapi bukan rutop yang awal, tapi rutop akhir begitu. Nah, kurma yang lain bagaimana? Kalau saya ya, kita memang melihat keluhan juga. Untuk HB bagaimana meningkatkannya? Ternyata saya juga pernah ada seorang ibu, Masya Allah ya, ibu dosen dari Jakarta yang kemudian pernah datang ke tempat saya untuk kemudian kami sharing tentang kurma. Kemudian ibu itu berkata, saya juga penelitian tentang kurma, dan kurma yang saya pakai kurma lu'lu. Kenapa lu'lu? Waktu itu saya langsung membawanya ke laboratorium IPB, dan ternyata Fe-nya paling tinggi daripada kurma tiga kurma lain yang saya bawa. Kalau mau secara detail sih memang kita harus melakukan penelitian. Tapi sementara ini kalau saya bilang jangan dibuat berat, jangan dibuat susah. Ya, kalau apa yang ada silahkan makan. Kalau tidak bisa yang mahal, yang murah pun tidak ada masalah. Ya, jadi memang apa yang ada saja. Ya, mudahkan, jangan dibuat sulit begitu. Ya, baik Umi. Terima kasih. Ternyata baru dapat info lagi dari panitia. Kita dua saja mungkin Umi yang tersampaikan untuk pertanyaannya. Padahal banyak banget untuk Umi Mugi dan Ibu Roya. Masya Allah banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Sangat antusias banget teman-teman di sini. Untuk selanjutnya mungkin untuk Ibu Roya. Assalamualaikum, bertanya untuk Ibu Roya. Apakah di Portugal ada bidan praktik mandiri atau praktik mandiri bidan ya? Bagaimana asuhan sayang ibu pada ibu pasca bersalin? Mungkin di PMB tersebut Ibu Roya dari Fajria Maulida. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Fajria. Kalau setahu saya di Portugal ini belum pernah ketemu bidan praktik mandiri. Tapi kalaupun ada, biasanya untuk yang asuhan komplementernya ya, gitu, tentang yoga atau yang seperti itu. Kemudian asuhan pasca bersalin ya Mbak ya. Boleh diperjelas lagi nih, maksudnya pasca bersalin pada saat di rumah sakit atau bagaimana, atau saat di rumah? Mungkin kayaknya kalau misalkan memang ada ditemukan praktik mandiri bidan, mungkin ketika di PMB seperti apa, ternyata kan mungkin belum menemukan di sana, mungkin bisa di rumah sakit mungkin Ibu Roya. Oh iya ya, kalau di Indonesia kan ada yang ini ya, bidan yang bisa home visit gitu ya. Ya, home care itu. Kalau di sini enggak, jadi pada saat kita di rumah sakit itu, kita benar-benar sudah dilatih untuk mandiri, untuk nanti di rumah bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Apalagi untuk perantau seperti saya ini yang tidak ada keluarga yang bisa membantu. Jadi semua ibu yang sudah keluar dari rumah sakit, insya Allah kondisi fisiknya sudah sangat bagus. Meskipun yang operasi SC juga, alhamdulillah kalau saya tanya teman-teman saya yang sebelumnya di sini pernah SC atau persalinan normal pun pulang dari rumah sakit kondisi fisiknya sudah sangat bagus sehingga bisa melakukan
apa-apa sendiri. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Iya, satu lagi katanya Ibu dari Reza Karnia. Ingin bertanya kepada Ibu Saida, apa saja perbedaan tindakan dan cara antisipasi dokter di Indonesia dan di Portugal saat mendapatkan ibu hamil dengan komplikasi yang ternyata menuju kematian pada janin? Perbedaannya ya. Terus terang saya juga tidak begitu paham perbedaannya bagaimana, mungkin kurang lebih juga sama, tapi memang di sini sebelum terjadi komplikasi itu biasanya sudah di screening dengan sangat ketat, karena tadi seperti yang saya ceritakan kan proses pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan penunjangnya kan sudah sangat lengkap sekali dan teliti gitu ya, bahkan saya aja Sedini kadang mungkin. kadang sampai bosen dan males gitu loh, kadang itu sampai butuh motivasi mau ke lab datang, apalagi kalau pas suasananya sangat tidak mendukung gitu. Nah jadi insya Allah kalau misalkan semua sudah dipersiapkan jauh-jauh hari saat kehamilan, jadi pada saat persalinan pun kalaupun ada komplikasi itu biasanya sudah diprediksi sebelumnya gitu. Kalau pelaksanaannya insya Allah sama lah, karena dasar teorinya juga sama di sana dan di sini pun. Iya, mungkin lebih ke screeningnya lebih awal mungkin ya Ibu ya, dan nggak bosan-bosan untuk terus-terusan dilakukan pemeriksaan. Iya. Iya, sebelum pada menuju di hari persalinannya. Oke, Iya, mungkin cukup sekian dari sesi tanya jawab kali ini. Untuk teman-teman audiens, terima kasih banyak atas antusiasnya, dan Ibu Mugi juga Ibu Roya, terima kasih banyak, Masya Allah ilmu-ilmunya sangat bermanfaat banget hari ini untuk penyampaiannya. Nanti mungkin untuk beberapa pertanyaan mudah-mudahan bisa terjawab di lain kesempatan. Nanti kita ketemu lagi ya, Umi ya Ibu. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia atas kesempatannya. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan awal kita webinar ini menjadi bermanfaat intinya. Amin ya rabbal Untuk alamin. waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC. Monggo Mbak Ineke. Ya, dan mohon maaf saya selaku moderator apabila ada kesalahan dalam memimpin acara webinar ini. Monggo Mbak Ineke saya kembalikan. Baik, terima kasih buat Hani yang udah jadi moderator sore ini. Luar biasa banget ya Mbak Hani memandu acara. Nah, juga terima kasih buat Ibu Mugi sama Ibu Roya. Nah, kalau Bu Mugi sendiri nanti jangan lupa kalau mau beli bukunya Bu ya. Apa Bu judulnya? Di Balik Mihrab Maryam Bu ya. Sama Persalinan Maryam. Bisa dibeli di mana Bu? Bisa langsung online aja ke ini IG Persalinan Maryam ya. Nah, bisa langsung ke IG Persalinan Maryam ya. Terus juga untuk Ibu Roya ini kalau mau teman-teman mau lihat perjalanan hidup di sana, bisa langsung di-add YouTube-nya di Saida Roya. Oke. Baik, saya beri kesimpulan untuk webinar kali ini, yaitu persalinan yang aman dan menyenangkan perlu persiapan yang matang tentunya, baik dari segi medis maupun spiritual. Dan harus selalu mensyukuri setiap proses dalam persalinan maupun selama kehamilan, dan yang diutamakan bagi kita sebagai bidan yaitu harus mengutamakan asuhan sayang ibu. Jadi kita sebagai bidan ini menjadi ujung tombak nih untuk para ibu-ibu yang ingin bersalin seperti itu. Baik, buat teman-teman yang lain mungkin sebelum kita menutup acara pada hari ini, bisa kita untuk berfoto bersama untuk mengabadikan momen webinar kali ini. Untuk teman-teman bisa menghidupkan videonya. Mungkin untuk Mbak Operator bisa dilakukan screen capture-nya untuk foto bersama. Iya, bisa. Ya, silakan Mbak. Oke.
aba-aba mungkin ya Mbak Panitia Oh ya, iya, biar boleh. kitanya nggak biar Mungkin action aba-aba gitu ya. Formal dulu mungkin ya. Kita formal dulu fotonya. Slide pertama, on cam kamera semua ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, Putar video ini kan, Pak? Baik, apakah sudah Mbak Operator? udah. Oke. Untuk slide ketiga, Udah. Mbak udah. Udah, Mbak? Udah, Mbak udah. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak untuk sesi fotonya. Untuk para peserta juga terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di sini. Maaf juga apabila dari panitia masih banyak kesalahan, kekurangan, maupun kurang dalam hal apapun, mohon dimaafkan. Baik, untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah, para peserta jangan lupa untuk mengisi link absensinya, dan yang ingin meninggalkan Zoom silahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Terima kasih Ibu dan Ibu Roya. Ya, sama-sama semuanya. Yang belum Terima kasih atas ilmunya. Sama Mbak, semoga berkah. Amin. Assalamualaikum, saya pamit ya. Iya Ibu. ya, silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin teman-teman panitia boleh disertakan link absensinya ya. Udah banyak yang nanya kayaknya teman-teman yang lain. Kita tak NW ya. Tak NW ya. Kenapa? Ini tutup.